sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat fardu maghrib dan jamaah majelis ta'lim Masjid Babul Hafadzah yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian juga mari kita membaca salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumiddin. Mari kita membaca salawat kamilah 3 kali. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman 'ala Muhammadin alladhi tanhallu bil 'uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman 'ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil 'uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa ghamam bi wajhil karim wa 'ala alihi وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Saniyan as-sunanul lati fi asna'is shalah. Sunnat-sunnat di dalam sembahyang. Sunat dalam sembahyang itu sunat sembahyang ada sebelumnya, di dalam sembahyangnya dan sesudah sembahyang. Nah, ini sunat di dalam sembahyang katsirah, banyak. Waqad taqaddama annaha tanqasimu ila qismaini hayat wa ab'ad. Jadi salat sunnah di dalam sembahyang itu terbagi 2, ada hayat, ada ab'ad. Hayat itu kalau tertinggal sah sembahyangnya dan kadada sujud sahwi. Kalau ab'ad tertinggal sah sembahyangnya dan sunat sujud sahwi. Kalau tinggal sujud sahwi sah aja juga tetap, cuma disunatkan sujud sahwi ab'ad. Misalnya ab'ad itu kayak kunut dengan tasyahud awal, itu sunat ab'ad. Nah, selain yang itu sedikit aja yang sunat ab'ad, seperti tertinggal membaca sholawat di dalam tasyahud awal, juga sunat ab'ad. Itu juga disunatkan sujud sahwi. Salah, yang sujud sahwi itu sunat ab'ad. Yang sunat ab'ad disunatkan sujud sahwi. Nah, selain sunat ab'ad ini ada juga yang disunatkan kita sujud sahwi. Misalnya kada ingat hitungan rakaat yang sedang berlangsung lalu ragu. Nah, 3 kah 4, 3 kah 4, yang mana dipilih? 3 yang diambil, jangan 4 diambil yang hitungannya sedikit. Seperti itu. Nah, jadi terbagi 2, sunat hayat, sunat ab'ad.
Contoh sunat ab'ad itu tasyahud awal. Nah, ini tasyahud awal. Nah, ini mengantisipasi kadang-kadang bisa juga karena kita kada tahu kedudukan tasyahud awal, dikira tasyahud awal itu rukun, wajib, itu sunat. Nah, kalau kada tahu begitu naik, imam kada ingat tasyahud awal, sudah posisi berdiri, kadusah lagi ditagur atau kadusah lagi membaca subhanallah makmum yang di belakang, karena kada kawa ditagur. Kalau ditagur imam turun ke bawah, kalau imamnya kada tahu turun batal sembahyangnya. Jadi kalau imam sudah posisi tasyahud awal, seharusnya duduk tasyahud awal, kada ingat imam Allah, hanya rangka ini Allahnya, ayo subhanallah. Tapi kalau sudah Allah, apalagi sudah bar kayak ini, ya aja imam ke atas. Ini awal tasyahud sunat, berdiri wajib. Ketika imam sudah di belakang dengan imamnya sembahyang sorongan, atau ikuti aja imam berdiri. Imam, kalau imam tahu biar semasjidan membaca subhanallah, imam kada boleh turun. Inya tahu turun batal. Kalau imam turun karena sudah berdiri di posisi rukun wajib, sementara tasyahud awal itu hukumnya setelah kalau si imam makmum kalau sudah posisinya pada posisi berdiri ini. Jadi makmum kayak apa, umpati aja berdiri, tetap kada lepas jamaah. Atau pada satu saat berbulik berduduk, batal imam nengke kecuali sama-sama kada tahu duduk tungguinya aja, umpatnya tak umpati orang batal sembahyang imam tadi. Aturan fikih kayak itu tak. Jadi kalau sudah posisi berdiri, misalnya imamnya berbulik, makmumnya masih duduk, nengke apa si makmum yang di belakang ini? Makmum yang di belakang ini tahu kalau imam ini batal, inya berbulik berduduk inya biar aja tasyahud awal dilaksanakan, tapi si imam keburu berduduk. Ini kayak apa? Imam ini batal, makmum di belakang tahu ini. Nah, ini yang berat nih. Imam kan merasa kada batal, menurut aturan kan batal karena ini turun. Si makmum ini tahu ini batal, ini merasa kada batal, makmum hendak maju mengganti si imam nih tadi, maju mengganti imam. Belum lagi makmum yang sebelah menyebelah tuh, iya tuh alta. Nah, ini yang perlu disatukan pengetahuan tentang bahwa tasyahud awal itu hukumnya sunat ab'ad, kada wajib. Kalau kebetulan kita sudah berposisi berdiri, kada usah lagi duduk untuk bertasyahud awal, kena di akhir sembahyang sebelum salam sholat sujud sahwi 2 kali. Maju sedikit kita maaf. Maju ke ya, maju supaya jelas nih. Nah, ya. Nah, ulun madahkan kacau betul kalau kada seragam pengetahuannya. Ulun ulangilah ini, dan itu rancak kayak itu, dan itu dimaklumi. Kalau sahabat mamai kita tuh biasa kejadian kayak itu, biasa terjadi di kota-kota besar. Ingat tasyahud awal berdiri si imam tadi,
Imam kada ingat tasyahud awal, imam berdiri Allahu Akbar. Ini yang model pertama lah. Imam berdiri Allahu Akbar. Batal lah si imam tadi. Kada batal. Biarinya sengaja meninggalkan tasyahud awal kada batal. Apalagi kada sengaja. Karena tasyahud awal memang kada wajib, sunnat ab'ad di mazhab Syafi'i. Di mazhab lain ada yang wajib madahkan. Ini kita berbicara mazhab Syafi'i lah. Naik ke atas si imam tadi, berdirinya. Kalau dia lanjut, sahlah sembahyangnya. Si makmum ikuti si imam tadi. Umpati aja, kena sujud terakhir, sujud sahwi dua kali sujud sahwi sebelum salam. Kalau makmum ikut semua. Yang kada mau ikut misalnya menganggap wah itu aja kada bertasyahud awal kada umpat aku aja mufaraqahnya sembahyang sorongan di sana, mufaraqah berpisah. Ayo, karena kada paham. Padahal itu ikuti aja si imam tadi. Itu satu, ikut sampai salam. Imamnya kada mau turun, tahu kalau turun batal. Yang satu. Yang kedua, model kedua, imam naik Allahu Akbar, kada ingat tasyahud awal. Yang di belakang menagur juga subhanallah, ujar si imam. Sudah naik situ, imamnya turun. Imam turun batal. Kalau si imam itu menurut konsep fikih batal, imam turun karena dia sudah berposisi di rukun mendatangi yang sunnah. Begitu nya turun duduk, batal sembahyangnya, batal. Yang saya sampaikan ini bukan kira-kira lah, bukan kira-kira, keterangannya ada. Kan kalau ulun bawa kitabnya kan belanjung repot. Kalau ini kan yang sebiji ini kasus rancak turun batal kalau tuh. Nah, ini siapa nih posisi ini batal nih, mesti diganti. Kalau yang di belakangnya nih 11-12 kada batal, sama ya kalah sama. Kalau yang di belakangnya ini tahu bahwa kalau imam itu batal, turun imam masih merasa kada batal, padahal batal. Nah ini yang bisa bisa ini tahu batal, wajibnya mengganti. Memang sudah naik Allahu Akbar, begitunya hendak naik nangka ini, begitu naik ke ini imam turun, padahal hendak mengumpati imam turun kalau imam. Nah, atau masih duduk, imam naik Allah, ujar imam Allahu Akbar, imbah inya naik ke ini, imam sudah berdiri, inya tahu imam berdiri, bar jauh sudah di atas. Kalau tuh turun si imam batal. Kalau yang mengganti siapa? Yang di belakang sini atau yang di sini batal kalau tuh. Nah ini kayak ganti, ini imam ini batal kalau ini dalam posisi duduk kayak ini, apakah kayak ini? Nah, ya, jadi kalau dalam selain posisi berdiri, duduk misalnya ini batal, maka berdiri. Ini berdiri bukan karena mengikuti imam, sudah karena hendak menggantikan imam. Nah, jadi majunya jangan kayak ini, majunya itu batal kalau. Nah, ini kalau di bawah ini satu langsung dua ini. Kalau 3 kali berturut-turut batal, 1, 2, 3 batal. Jadi kayak ini 1, 2 stop dulu. Nah, sini karena imam masih ada, ganti posisi Allah sini. Nah, hanya mengambil alih pimpinan imam. Yang ini terbagi dua nih, yang tahu bahwa si makmum ini bujur mengganti imam karena imam dianggap batal, umpat yang ini. Yang lain kada tahu, menyalahkan ini. Biasa itu terjadi. Nah, itu yang maksud ulun kacau.
Yang lebih kacau lagi kalau sama-sama kada tahu, mau kada mau paksa diulang sembahyangnya kira-kira kayak itu. Rancaknya kayak itu. Masalah tasyahud awal itu. Jadi kesimpulannya tasyahud awal itu lain rukun, itu adalah sunnat. Sunnat apa? Sunnat ab'ad. Kalau tertinggal disunatkan sujud sahwi. Kalau kada ingat bang sujud sahwinya atau kada mau sujud sahwi, kada batal juga. Kada batal juga. Nah itu untuk sunnat ab'ad. Tambulu kunut. Kalau ini kan yang hendak naik, yang hendak turun kunut. Kunut di mazhab Syafi'i itu sunat ab'ad. Di mazhab yang lain, mazhab Maliki itu kada kunut, malah kunut itu makruh tapi kada batal. Imam Syafi'i menyatakan kunut itu sunat. Dalilnya ini hadis ini, yang hadis hatta faraqat dunya, sampai Nabi berpindah meninggal wafat Nabi. Terus sidin bakunut di lain Imam Malik ahli hadis juga sidin paguruannya Imam Syafi'i. Nabi kada untuk sembahyang subuh ini. Nah, biasa perbedaan itu yang mana dua-duanya bujur itu. Nah, di mazhab Syafi'i kunut tadi sunat. Kalau orang kada ingat di kunut, ada beberapa anunya, caranya. Bismillah. Minta maaf lah, nyaman benar kopinya nak. Bismillah. Kira-kira kalau orang minum kopi lah, minum kopi kayak ini nah, minum kopi, kopinya nyaman, lalu minumnya kayak ini nah. Itu lain ya. Kalau orang minum kopi nyaman tuh biasanya hendak menyatakan nyaman, ekspresi nyaman benar. Kayak itu kan itu ekspresi. Ini sekaligus menjawab ulun ini selanjut karena banyak yang hendak disampaikan. Dan kayak itu juga orang yang ini la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan bugis anu lagi, bukan halawatiyah, la ilaha illallah. Itu jangan diranda di padanya. Kenapa itu orang yang yang sakau itu apa namanya? Oke itu di ulu-ulunya hati-hati kamu. Para aulia ini ada torikatnya orang. Pokoknya aduh tempeleng. Ampun, ini orang kan ini ampun orang bahari. La ilaha illallah. Mahantam wadah setan di semudahan. Jangan ada setan di dalam hati kita. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Malah anu kayak itu ekspresi jauh kayak itu orang senang kalau tuh mana ada orang ekspresi. Coba orang kalau masuk bola dia aja nyaman lah, apalagi dengan Allah Ta'ala. Main bola begitu masuk masuk anu grup apa tuh kita berhasil masuk, padahal berhasil negara kada apa kada membela diberi duit kada, cuma kita ekspresi. Apalagi dengan Allah Ta'ala orang ekspresi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ekspresi aja boleh. Mak begarak nangka itu aja salah. Makanya picik benar otak itu, mesti ada hadisnya. Ikam bakantut tuh apa hadisnya? Ikam bakameh itu beisi WC, beisi rumah yang catnya kada dari zaman Nabi. Masjid nih belampu ini bemek nih kada zaman Nabi. Mesti berdalil semuanya. Ini orang merusak agama aja ya buatnya tuh. Diganggunya benar. Makanya babul hafal
Baitur Rahim, Babul Hafazah, Al Khair, Al Khair, Baitur Rahim, ulang-ulangi lah, Baitur Rahim, Al Khair. Di mana itu Al Khair? Dia Babul Hafazah, Insya Allah bubuhan Wahabi. Dengari, Insya Allah bubuhan Wahabi kada mungkin mengganggu di, kada mungkin Masjid Raya. Walaupun ada guru Ja'far Sabran, ada Kiai Abdullah Marisi, ada ulama Ahlus Sunnah di situ, masih bisa diganggu masjid apalagi Islamik itu masih bisa dimasuki Wahabi. Tapi kalau di sini Insya Allah kada kawan. Insya Allah, walaupun ulun kada pernah, jarang ke sini, tapi tahu di lambung bahari orang mereng kepala upi hanya ditempeleng bahari di situ, apalagi anak mengganti. Makanya hati masjid pian, walaupun itu tetap hati-hati. Itu kalau orang-orang Ahlus Sunnah biasanya kalau di yang minta maaf nih contoh, kalau maling biasanya tangkap maling ikam Wahabi kah lain ya, lain Wahabi. Kalau nya masuk masjid nyuntan sandal ditangkap, ikam orang Wahabi kah lain jar. Abah ulun bertahlil juga ya. Ini kadang mengecilkan Ahlus Sunnah, mencontohkan kalau orang yang menyuntan sandal itu orang-orang yang Ahlus Sunnah nya menyuntan sandalnya masuk ke masjid, takutnya ikam Wahabi kah lain ya. Tapi kalau Wahabi masuk masjid lain sandal dicuntannya, masjid diambilnya, hati-hati. Masjid pian diambilnya kalau Wahabi masuk. Ampihan batahlil, ampihan berwirid, maulid kada boleh. Habis gawian para ulama kita yang soleh-soleh bahari, yang sudah maka anak muda kita, maka kekanakan kita ini lah anak-anak kita kena propagandanya. Kembali ke Al-Quran dan hadis, itu pendapat ulama aja bid'ah itu, iya kekanakan percaya. Padahal ikam bukan mau umpati Quran hadis, mau umpati sidato, nah itu yang sasatnya itu. Nah hati-hati benar, ini bahasa ulun. Kalau bahasa Habib Segaf, bahasanya bahasanya yang Al-Bahjam Buya Yahya, bahasa Habib Nopel, itu bahasa Habib Taufik, itu orang-orang ahli sunnah. Itu bagus bahasa sih. Kalau bahasa ulun, bahasa orang Bangalahin. Hati-hati, dijaga anak kita dibubulinya, bujur-bujur dibubulinya. Tuhan di atas jar, ya Tuhan Allah Ta'ala andaknya di langit sana, di aras Tuhan andak maka itu. Jadi Allah minta maaf lah, ini aras lah, aras Allah Ta'ala duduk di aras maka ini nah kayak itu, maka itu pada maka itu kalau Allah di atas di mana? Pang lagi berduduk situ atau berdiri Allah Ta'ala bertempat. Muha benar kan kesalahan kekanakan kita yang kada pernah belajar temakan itu sasat ajaran kayak itu. Ini dalilnya jar, dalilnya lah perlu dipahami secara kontekstual, ditakwil. Allah Ta'ala Allahu alal arsyistawa, Allah Ta'ala jar di aras itu basila. Allah Ta'ala basila di aras kayak itu. Basilanya memang sama basila, tapi basila tapi kita basila juga, cuma kada sama basilanya Allah dengan kita, menyamakan itu ngarannya. Perlu bersemayam jar di aras sana, baandak di aras. Bertempat Allah, adakah tempatnya Allah Ta'ala tadi? Lalu kita bersihkan dulu pikiran kita. Kalau yang bertempat itu biar kita kesana kemari dulu, yang penting ada dapat satu. Kalau yang bertempat itu kita
Kita perlu naungan rumah karena kita lemah. Kita perlu berhajat kepada sesama makhluk. Hakikatnya kita berhajat kepada Allah Ta'ala juga, dan berhajat langsung kepada Allah dengan minta rezeki kepada Allah, minta rahmat kepada Allah. Kita berhajat, artinya kita ini orang lemah, ada hajat, dan kita berhajat dengan tempat. Seperti ulun duduk, pian duduk sekedar di mana burit kita memerlukan tempat duduk itu. Nah, berhajat di tempat itu kita. Kalau kada ada tempat, kemana kita? Kada kawa kalau mesti berhajat kepada tempat. Kenapa? Karena kita makhluk. Nah, itu kelemahan kita. Jadi Allah Ta'ala tidak bertempat. Jangan terpikir kalau Allah Ta'ala isi tempat berarti Allah Ta'ala terusir. Kayak itu pikiran Allah Ta'ala lemah. Jangan berpikir. Artinya Allah Ta'ala tidak bertempat itu artinya Allah Ta'ala, kalau dibahasakan maksudnya, Allah Ta'ala tidak memerlukan apapun di alam semesta ini, termasuk tempat. Allah Ta'ala tidak memerlukan tempat itu. Apa ngarannya tempat? Di bawah, kanan, kiri, utara, selatan, timur, barat. Itu tempat. Kadang perlu Allah Ta'ala dengan tempat. Termasuk arasy. Langit dan bumi dikumpulkan, langit dan bumi disatuakan, dikumpul, diandak di kursi Allah Ta'ala. Diandak kursi Allah Ta'ala tuh nang kayak gunung, langit dan bumi itu kayak cincin, saking banyak kursi itu. Kursi dikumpul lagi, kursi tadi yang ada dan bumi di atas kursi tadi ibarat gunung lah, itu kursi Allah Ta'ala. Cincin dianak, cincin itu adalah langit bumi dikumpul nang kayak cincin dianak di atas gunung. Kursi tadi dikumpulkan lagi, kursi tadi dengan langit tadi dianak di arasnya Allah Ta'ala, nang kayak aras itu gunung, kursi itu cincin. Saking gananya aras Allah Ta'ala, kada terhingga luasnya. Di situ jar Allah Ta'ala duduk. Keterangannya cincin dan ini lain keterangan dari bubuhannya, keterangan dari ulama kita. Kalau yang keterangan bubuhannya itu langit, ujar siapa? Ujar Piranda, Doktor Piranda, paksa ulun sambat. Semalam tuh Piranda waktu hendak datang di Samarinda, kita cegah di kantor gubernur. Ulun menghadap kebetulan gubernur kadada waktu itu rasanya belum Pak Isran, rasanya itulah belum jadi Pak Isran, belum, masih gubernur siapa itu? Pak Awang waktu itu keluar kemana kasih jadi turun Abah Nabi dipadakannya masuk neraka. Piranda tuh ampun kelakuan. Kalau ada bubuan Wahabi ini sarik nih sama Bapander. Kalau ada bubuan Wahabi di sini, ulah hadangnya bakal ikam bubuan Wahabi di situ nanti bahantam situ ulahkan ring. Artinya kita siapa yang mati kada dituntut karena sudah ada bertandingnya. Kalau ya silahkan Wahabi demi membela Nabi ini, nah jangan dihina-hina Nabi. Pian aja abah pian dipadahkan masuk neraka kayak apa? Apalagi abahnya Nabi sangat tidak layak. Kada layak. Hadisnya ini ikam salah dengan hadis itu, salah memahami. Sekali lagi ulun minta maaf, cara menyampaikannya kada tahu. Kayak ini cara membela abahnya Nabi, membela para ulama kita. Nah, kita kembali lagi. Allah Ta'ala kada berperlu. Jadi Allah Ta'ala tidak bertempat itu artinya Allah Ta'ala tidak perlu dengan tempat. Kenapa? Tempat itu makhluk.
ciptaan Tuhan, masa Allah Ta'ala memerlukan tempat? Kita belajar sifat mukhalafatuhu ta'ala liwadih. Allah Ta'ala kada sama, tidak sama dengan segala yang baharu. Bahasa di kitab kan baharu, maksud baharu itu yang diciptakan Allah, kada sama. Kalau ada terbayang di kepala kita Allah Ta'ala nangka ini, Allah Ta'ala bisa kita kan bisa anukan kaifiatnya Allah Ta'ala nangka ini. Nah itu Tuhan, karena bersalahan dengan sifat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Ta'ala tidak seumpama dengan apapun, kada sama. Kalau ada terlintas di akal kita nangka ini, berarti itu lain Allah, itu hantu tuh. Jadi kayak pajar membayangkan Allah. Pokoknya Allah Ta'ala ada, selesai. Di Quran jelas saja Allah Ta'ala. Yang penting kita tahu Allah Ta'ala ada, yang kuasa, yang maha pengasih, yang berkehendak, yang maha kita, yang bisa mengarasi kita. Itu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang maha kuat, kita lemah. Nah, lalu Allah Ta'ala tidak memerlukan tempat. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah maha kaya terhadap seluruh alam semesta. Atau dengan kata lain, Allah Ta'ala sama sekali kada memerlukan alam semesta termasuk tempat tadi. Masa Allah Ta'ala dipadahkan ada tempatnya? Mak, angka itu aja dibela. Ini masalah, bukan masalah apa-apa. Ini masalah keyakinan yang bakalan merusak anak keturunan kita. Yang perlu kita wajib kita lindungi dari pendapat-pendapat bubuan Wahabi itu. Nah kayak itu piranda. Ini kada fitnah ulun seorang mendengar, melihat di YouTube. Akhirnya kayak itu kah? Hanya raja mendengar. Ulama kita kan pernah. Itu Allah Ta'ala di atas, di aras. Allah Ta'ala di aras, di atas, misalnya di aras, pokoknya di atas lah. Di atas itu kan di aras di mana Nah sekarang pian jawab, suruh jua jawab bubuhannya itu. Beb, ya Allah. Kalau Allah Ta'ala di aras, ayo sudah. Kalau Allah Ta'ala tempatnya di atas, di aras. Aras itu apa? Ciptaan Tuhan. Kalau di atas bang, ciptaan Tuhan. Kalau Allah Ta'ala di atas, Allah Ta'ala ada tempatnya di atas. Piranda, jawab piranda. Kalau Allah Ta'ala ujar ikam di atas, ikam itu artinya kamu. Kalau kata kamu Tuhan ada di atas, ya, sampean bukan. Itu adalah alam. Sebelumnya kan tidak ada sebelumnya. Aras langit di atas itu tidak ada. Nah ketika alam ini kadada, tidak ada sama sekali alam semesta ini kecuali Allah Ta'ala yang maha tunggal. Di mana Allah Ta'ala waktu itu duduknya, waktu alam semesta kadada? Jawab muha'ai. Jawab. Di mana Allah Ta'ala? Makanya Allah Ta'ala memang kada perlu dengan alam semesta ini. Sampai melemahkan Allah. Allah Ta'ala ini qadim. Allah Ta'ala tidak berawal, tidak didahului oleh sesuatu. Adanya Allah tidak la awwala lahu, tidak dimulai dengan sesuatu. Adanya sedia. Kada kayak kita kan Haji Jamal tahun 60 kada ada. Kemudian ada, itu didahului kadang diduli tidak ada. Jangan terbayang kalau Allah Ta'ala kada ada dulunya lalu ada. Oh jangan, kada boleh kayak itu. Berarti sama dengan kita. Kalau sama dengan kita, itu lain Tuhan ngarannya. Itu aja. Kadang terlalu sederhana aja cara berpikir ini, kada usah panjang-panjang. Sederhana aja. Ini karena masalah i'tiqad, masalah keyakinan, usul, ilmu kalam, ilmu aqaid, ilmu sifat 20. Makanya perlu dibimbing. Jangan belajar seorang tentang ilmu tauhid ini apa piranda. Ikam piranda kami ini bujang lain doktor kami, tapi kami belajar itu
mulai belum tulak awan guru Usman, ya awan guru Jakfar, guru Marhane. Imbah tuh di pondok 6 tahun belajar piranda di pondok 6 tahun belajar tauhidnya itu 6 tahun. Di luar pondok belajar lagi tauhid. Berarti lenyap itu saya yang belajar apa lagi? Ulama yang dahulu. Saya yang bungulnya aja 6 tahun paham. Apalagi ulama yang dahulu, ulama besar, Al-Asy'ari, Al-Maturidi, ya, wali-wali bahari, keyakinannya nang kayak itu mau umpati ikam doktor, hahanyaran doktor, masih anum lagi daripada aku, bubungulan lagi bapak mau umpati ikam nyata umpat ulama yang soleh itu daripada ikam yang kada beres. Abah Nabi aja ikam padahkan masuk neraka, kada berakhlak sama sekali, tempeleng nih. Minta maaf bapak-bapak. Ini betunggal ulun aja lah, kalau pian di lain pakai salon orang jangan nangka itu. Maksud ulun menyelamatkan i'tiqad kita ini nah, keyakinan kita. Selesai tadi menyempalang kunut sedikit kada sampai 10 menit. Kunut sebaliknya dari sebaliknya dari tasyahud awal. Kunut bukan wajib, sunnat. Tapi orang ini kada kunut. Nah, ini ada beberapa. Ini rakaat kedua sudah. Sami Allahu liman hamidah. Allah, kada ingat berkunut sini. Allah, sampai di sini ujar kawal di belakang makmum subhanallah. Nah, naikinya Allah Akbar, subhanallah aja, subhanallah, atau di sini subhanallah. Kayak inilah naik ke atas. Berkunut ini kadada artinya tidak usah sujud sahwi, karena masih sempat belum melewati batas rukuk. Itu satu. Contoh yang kedua, Sami Allahu liman hamidah. Ini yang kadang ingat kunut. Allah. Nah, di sini subhanallah di belakang. Subhanallah. Naik aja kita. Naik. Di sini atau di sini anyar ditagur orang. Pokoknya selama ini belum menyentuh lantai, ya si imam, selama imam belum menyentuh lantai, makmum di belakang subhanallah bolehnya naik ke atas. Subhanallah, imam kada mau naik berarti imam dahinya sudah tersentuh lantai. Nah, kecuali imamnya itu ngaleh. Ya, jadi kalau sudah kayak ini subhanallah aja naik si imam tadi, tetap inya disunatkan berkunut tapi sujud sahwi 2 kali. Karena apa? Karena lewat sudah. Di sini nah subhanallah aja naiknya ke atas belum tersentuh, naik berkunut Allahumma hdina biman hadait. Tuntung membaca tasyahud akhir, maka dia jangan salam. Sunnat apa sujud 2 kali sebelum salam. Kalau sampai di sini aja Allah subhanallah aja, sampai di sini subhanallah berbulik berkunut kedua sujud sahwi karena kada batas sampai di bawah tadi. Nah, itu 2 macam kalau yang berbulik kada berkunut. Yang ketiga, kalau sudah Allahu Akbar tersentuh, dahinya tersentuh sudah di lantai, maka posisi sujud sekalipun makmum di belakang subhanallah jangan naik, batal kalau naik. Nah, itu kunut. Ada juga yang kayak pajar kalau ulun ketinggalan serakaat, kan di rakaat kedua 4 kunut, imbah itu kan ulun nambah rakaat lagi bakunut juga. Kenapa jam 2 kali bakunut tadi bakunut 4? Karena setiap di rakaat kedua pasti disunahkan bakunut kayak itu. Saya kira ini dulu.
maaf, minta ridha satu orang, silahkan satu aja. Ada yang bertahun, kan ada? Ya, kas saja. Silakan. Panjang kah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih masalah rukun polri, Pak. Kalau untuk niat seperti jamak kosa atau sunat untuk niat fardu kifayah itu bisa dijelaskan, Pak? Fardu kifayah dan niat untuk jamak kosa. Karena kemarin kan sembahyang fardu. Gimana, Pak? Yang ringkas-ringkas dulu, karena panjang, karena beristilah jamak kasar dan sekaligus kita anuakan teknik jar kaifiat. Kalau kita yang ada orang umpat di belakang, walaupun kita sembahyang sunat sahaja yang umpat di belakang, ini karena panjang kisahnya. Jadi kayak ini, yang ringkas, ada ringkas sholat jamak kasar sampai yang itu kalau saya yang itu kayaknya jadi kelahi. Kalau yang itu kami gawi, biasa kami kerjakan. Cuma kalau di majelis kayaknya aja dulu, kecuali mengkuat jamak qasar ini yang ringkas. Misalnya kita di perjalanan mencapai 90 km, kita sembahyang misalnya jamak takdim maghrib isya, yang praktis nang kayak biasa sembahyang maghrib, Allah sengaja aku sembahyang maghrib 3 rakaat jadi makmum karena, atau sembahyang maghrib 3 rakaat karena Allah Ta'ala Allahu Akbar. Sudah Allahu Akbar, selama sebelum salam hati kita berniat isya ku jamak ke maghrib ini. Itu yang praktis lah, yang praktis. Karena yang menjelumet itu usolli fardal maghribi salasa rakaatin bil kiblati majmu'an ilahil isya'u lillahi ta'ala. Menjelumet kalau ngalih banar mah hafalnya. Jadi yang ringkas sembahyang maghrib nang kaya biasa Allahu Akbar, tung Allahu Akbar di hati kita berniat isya ku jamak ke maghrib ini. Asal sebelum salam aja, selesai salam berdiri isya 2 rakaat. Sengajaku sembahyang isya 2 rakaat, wajib dimasukkan kosornya, potongan tadi. Akhirnya anunya itu satu persatu kita. Sengajaku sembahyang isya, sengajaku sembahyang fardu isya 2 rakaat dikosor. Allahu Akbar. Sudah langsung yang jamak, niat jamak, manajer niat jamak kan ada jamaknya. Ini yang praktis. Sudah kalau berniat di maghribnya tadi jamaknya, jadi tinggal kosornya aja lagi isya. Nah kayak itu untuk jamak. Yang kosor sempian juga yang 90, walaupun ulama berbeda pendapat 80 sekian sampai yang paling panjang berapa marhala itu 90 km. Kemudian bisa jarak yang ke Tenggarong, Sungai Mariam, ke Luakulu, ke Bini Anumpian yang di mana, yang di sana. Sampai 80 atau 90 kilo boleh dijamak tapi kada boleh dikasor. Nah itu siapa tahu pian bapengantenan di Tenggarong boleh pian jamak tapi kada dikosor. Nah itu yang boleh. Ada lagi yang sebiji, yang ini kena berduaan kita bapada yang boleh dijamak, kada bepergian, kada ke anu. Nah itu tapi kena orang mulai bingung orang, tapi yang kawa yang itu yang ada di kitab, saya kira ini dulu lah bisa dianu. Karena secara khusus kita belajar cara menjamak sembahyang yang bujur menurut tuntunan fikih, bukan menurut tuntunan Haji Jamal lah. Ya makanya jangan sampai nang kayak piranda anu luka itu masih dalam, itu piranda itu sudah 5 tahun ke 7 tahun itu masih luka mendalam. Karena Nabi itu abah kok, Nabi itu abah pian berataan, Nabi kita dipadakan itu sulbi nur Nabi Muhammad itu berpindah dari sulbi-subi tohiroh yang kadada kafir. Dada kafir, ulama bisa menjelaskan itu. Kada boleh abah Nabi itu sakit hati Nabi kita. Kalau sampean kada sakit dengan Nabi, abah kita jadi ulah orang kayak itu, apalagi Rasulullah. Itu Nabi kita, buah hati kita yang membela kita dihulut-hulut. Bubuhannya kebiasaan Wahabi kayak itu. Kada ingat nah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wa shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya rabbi bi jahi nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada wa bi jahi alihi wa sahbihi wa bi jahi ulama wal awliya was salaha. Allahumma tahhir qulubana min kulli wasfin yuba'iduna an musyahadatik wa mahabbatik wa amitsna ala sunnah wal jamaah wasyauqi ila liqa'ika ya dzal jalal wa ikram ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah la quwwata illa billah.